Pertama, saya mengapresiasi pernyataan dari Menteri HAM RI yang mengatakan bahwa HAM itu adalah suatu amanat konstitusi yang tidak bisa dibatasi hanya persoalan administrasi dari Kementerian HAM itu sendiri. Sehingga seperti beberapa kali kami sampaikan bahwa persoalan HAM warga negara sesuai amanat konstitusi adalah sesungguhnya menyangkut isu pemenuhan atas hak dasar warga negara, yaitu setidaknya ada 5 bidang: sandang pangan papan, kedua pendidikan dan kebudayaan, ketiga kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, keempat kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, yang kelima adalah lingkungan hidup dan infrastruktur yang baik dan aman, nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian saya akan masuk kepada analisis dari fraksi PDI Perjuangan terhadap dokumen RKAKL 2027 Kementerian HAM Republik Indonesia. Kementerian HAM seperti yang disampaikan tadi mengajukan kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar 3,982 triliun, namun hanya memperoleh pagu indikatif sebesar 728,1 miliar atau hanya sekitar 18,3% dari kebutuhan yang diajukan. Namun demikian kami menilai bahwa pada akhirnya seperti yang disampaikan oleh Saudara Menteri, persoalannya bukan hanya besaran pagu yang diterima, tetapi bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan. Dari total pagu 728,1 miliar, sebanyak 840 miliar atau 65,9% dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan program pemajuan dan penegakan HAM hanya memperoleh 248,1 miliar rupiah atau 34,1%. Lebih jauh, fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa anggaran dukungan manajemen tersebut sekitar 343,2 miliar digunakan untuk belanja pegawai sebesar 114,1 miliar rupiah untuk operasional kantor. Artinya lebih dari 95% anggaran dukungan manajemen terserap untuk kebutuhan internal organisasi. Sementara itu ketika kami membedah program pemajuan dan penegakan HAM secara rinci, sebagian besar kegiatannya masih berupa sosialisasi, pelatihan, penguatan kapasitas, penyusunan regulasi, monitoring, penilaian, dan koordinasi. Berdasarkan struktur program yang telah disampaikan secara resmi kepada Komisi 13, anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung kepada masyarakat pemenuhan HAM seperti yang disampaikan oleh Saudara Menteri diperkirakan hanya sekitar 40 sampai 50 miliar. Dengan demikian, dari keseluruhan pagu Kementerian HAM sebesar 728,1 miliar, porsi yang berpotensi langsung menyentuh korban, pengaduan, perlindungan warga, dan pemulihan HAM hanya sekitar 5-6% saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya keterbatasan anggaran, sepakat dengan Pak Menteri, melainkan tentu saja orientasi penggunaannya. Kami berpandangan negara tidak boleh lebih banyak membiayai birokrasi daripada menghadirkan perlindungan nyata bagi warga negara yang hak asasinya dilanggar. Dengan demikian rekomendasi kami adalah pertama, mendukung Kementerian HAM RI melakukan refocusing anggaran untuk memperbesar porsi program perlindungan korban, penanganan pengaduan, penyelesaian konflik, dan perlindungan kelompok rentan. Kedua, mendukung Kementerian HAM menyusun indikator kinerja berbasis dampak seperti jumlah korban yang memperoleh pemulihan dan jumlah pengaduan yang diselesaikan. Ketiga, mendukung adanya penyajian secara transparan proporsi anggaran yang digunakan untuk birokrasi dan anggaran yang benar-benar menjadi layanan HAM bagi masyarakat. Keempat, mendukung mengembangkan program bantuan hukum, rehabilitasi dan pemulihan korban HAM yang terukur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mendukung Kementerian HAM tentu saja berkolaborasi dengan Komisi 13 DPR RI menjadikan korban dan masyarakat sebagai pusat orientasi kebijakan anggaran Kementerian HAM. Pertanyaannya yang terakhir adalah yang kiranya harus disampaikan kepada publik adalah, dari 728,1 miliar anggaran Kementerian HAM tahun 2027, berapa persen
yang benar-benar sampai kepada warga negara yang hak asasinya dilanggar. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.